aku akan mengtransform rumah yang second handed menjadi looks yang sesuai dengan keinginan dengan kliennya. Gitu. Yang pertama itu sebelum kita memilih rumah yang lebih lama, bukan rumah baru yang dari developer, kita harus cek dulu nih complete document of the house, misalkan dari sertifikat, dari PBB dan lain-lain. Jadi apakah ini tanahnya HGB atau SHM. Nah, di situ tuh juga kelihatan kalau misalkan sekarang udah ada aplikasi yang disediakan oleh pemerintah kita, namanya Sentuh Tanahku. Jadi kalau misalkan kita lihat dari maps di atasnya, dari atas gitu, jadi dia ada maps nih, kalau misalkan yang warna biru ternyata itu HGB atau SHM, soalnya kan kalau orang jual rumah nggak mungkin langsung PBB-nya dijembrengin kan, jadi kita bisa pinter-pinter juga nih, oh ini ternyata tanah girik segala macam, jadi kita bisa research dari si Sentuh Tanahku ini. Terus yang kedua itu aku udah bilang kemana-mana sih yang paling penting juga emergency fund is a must, karena gimana pun juga situasi apapun kita tetap harus mempunyai dana darurat kan. Terus selanjutnya itu kalau mau beli rumah yang second, kita harus prepare extra budget untuk renovasi interior, restrukturisasi dan remodeling. Soalnya belum tentu rumah yang sebenarnya kita udah purchase belum tentu sesuai sama keinginan kita. Misalkan, ih kok ruang kerjanya kecil banget, pengen direnov. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Terus yang selanjutnya itu kita juga harus memiliki extra time gap before moving in for redesigning. Atau misalkan kita harus bersih-bersih juga kan. Jadi kita harus punya extra time gap nih sebelum kita move in ke rumah yang baru ini, yang baru kita beli. Jadi kayak untuk bersih-bersihnya, kita nggak tahu plumbingnya gimana, itu juga penting banget sih. Jadi spare extra buat bikin semuanya jadi well prepared aja. Next-nya itu kita juga harus check the function of the civil inside the house. Misalkan dari electrical, airnya tuh masih kenceng atau enggak, dari jet pump-nya, ada bocor di bagian mana, itu kita juga harus cek. Kitanya juga jadi pembeli harus jadi smart buyer juga gitu. Terus next-nya itu kelebihan dan kekurangan pros and cons-nya ya of purchasing an old house. Jadi pros-nya itu kita punya possibility buat get lower taxes. Jadi pajaknya bisa lebih rendah dibanding rumah-rumah baru. Terus yang kedua itu the possibilities to have a good quality in terms of structure. Jadi ada istilah, ih gila ini bangunan Belanda kokoh nih. Jadi kayak notabene-nya bangunan yang lebih lama itu lebih kokoh dibanding bangunan yang sekarang. Kayak banyak juga nih misalkan meme-meme yang bilang kayak bangunan yang zaman sekarang kalau misalkan ditendang dikit roboh, kayak lebih ringkih. Tapi itu kan tergantung, ada yang bagus juga, ada yang kualitasnya berbeda-beda. Cuman zaman dulu kan buat good quality nih, misalkan dari ubin tegel segala macam. Tapi tetap kita harus cek nih, apakah ini beneran yang bagus atau malah yang udah rapuh gitu. Terus next-nya itu kita bisa finding some unique features that other house might not have. Misalkan dari rumah lama nih kita ada curve wall atau lantainya unik gitu. Jadi nggak ada nih di rumah yang lain tuh posisinya kayak gini yang sesuai sama hati kita suka gitu. Tapi kalau misalkan rumah developer kan sama semua ya. Cuman ada kemungkinan rumahnya itu juga direnov sama penghuni lamanya gitu. Terus next-nya itu we can finding it cheaper in more strategic location. Misalkan mau di kawasan A gitu, karena kerjanya suami kerja di dekat kawasan itu, istri juga, terus anaknya sekolah di dekat situ. Terus sedangkan di kawasan A ini udah nggak banyak nih nge-develop rumah-rumah baru. Sedangkan kalau kita beli rumah second hand ini jatuhnya bisa lebih murah, sedangkan di lokasi yang strategis untuk kita gitu. Terus selanjutnya juga they have more character karena udah ada pembeli yang pembeli yang sudah memasukkan karakter into the house gitu kan. Terus cons-nya itu kita tuh harus make sure banget nih kalau structure-nya benar-benar masih bagus dan kualitasnya masih oke. Jadi kita yang tadi aku bilang lagi, jadi kita harus juga jadi smart buyer. Terus
Yang kedua itu chances to meet an unwanted space planning and interior. Jadi bisa jadi kalau misalkan kita ke rumah orang yang udah pernah tempatin, kita beli rumah itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita akan cons-nya itu tuh kita bisa aja mendapatkan layout yang sebenarnya kayak ruang tamunya sempit banget deh segala macam. Jadi dari space planning, pemilihan floornya, misalkan floornya rada jadul nih, harus ekstra budget lagi misalnya. Terus yang ketiga itu outdated system at the house if you prefer to have a smart home. Jadi kalau sekarang kan yang pengen beli rumah tuh rata-rata pengen yang smart home system lah, lightingnya kayak gimana, kabel sistemnya kayak gimana, dan biasanya kalau di rumah lama tuh outdated dia. Nah, cuman di sini keep in mind kita harus menjadi buyer yang smart. Jadi chances to meet an unwanted space planning itu kita bisa ubah interiornya. Terus yang kedua dengan outdated system at the house, sekarang kan zaman tuh udah serba gampang kan, jadi bisa aja manggil orang yang smart home buat datang ke rumah dan dibenerin. Jadi sebenarnya dari cons itu kita tetap harus bisa reconsider karena masih tetap worth it banget nih karena kan harganya dibanding rumah yang baru itu kan lumayan jauh gitu. Itu sih. Terus next nih ini aku punya satu simulasi nih kebetulan dari Pinhome itu dari rumah yang I buying, mereka ada rumah di Tampayan Depok dengan luas 96 meter, terus luas bangunannya itu juga 70 meter. Nah, dari situ aku ini simulasi kalau misalkan kalian adalah klien aku atau misalkan aku ada simulasi juga klien yang akan mendesain rumah nih. Jadi misalkan aku jadi desainernya, terus habis itu ini kita akan meeting sama kliennya nih pertama kali. Jadi pertama kali yang harus dicerna juga dari desainer, kita harus menggali lebih dalam nih, gimana nih keluarga ini, aktivitasnya apa aja. Karena kan si keluarga ini baru meng-purchase rumah dan kita akan membuat rumah itu menjadi banyak fungsi untuk mereka gitu kan, dan bukan untuk kita atau yang lainnya, ini untuk mereka. Jadi lebih personal kalau misalkan kita mengerjakan project residential. Nah, kliennya ini adalah Rani dan keluarga kecilnya. Jadi yang pertama dari data-data yang aku udah gather nih, misalkan aku udah meeting sama si Rani dan keluarga, yang pertama itu Rani akan tinggal bersama suami dan satu anaknya. Jadi mereka emang merencanakan satu anak, tapi nggak menutup kemungkinan mempunyai dua juga. Terus yang kedua, mereka tidak berencana untuk memiliki ART karena rumah yang dimiliki juga masih bisa dirapikan sendiri. Kecuali mungkin kalau yang 2 lantai, karena menurut Raninya sendiri dia masih capable nih untuk ngebersihin rumah dengan luasan 70 sekian ini. Terus yang ketiga, memerlukan sirkulasi udara yang lebih di dalam rumah. Jadi nanti aku bakal show layout-nya emang agak lack of circulation gitu, tapi gimana caranya kita bisa nge-tweak gitu untuk mempunyai sirkulasi juga lebih panjang, lebih besar juga. Terus yang terakhir itu Rani ingin memiliki suasana rumah yang nyaman seperti hotel dengan budget yang terbatas. Nah, ini adalah tugas untuk desainer nih, gimana bikin rumah lama itu mempunyai vibes yang diinginkan Rani dan keluarga kecilnya. Terus kita pecah lagi nih ketiga personality ini kan pasti beda-beda dong, kayak seleranya juga nggak mungkin sama gitu. Terus yang pertama itu dari Raninya itu dia adalah seorang ibu rumah tangga. Rani mempunyai tangan kidal sedetil itu. Jadi kalau kita mau mendesain pun kita harus nanya sampai kita harus dig deeper banget deh sampai si kliennya nih kayak gimana sih. Soalnya kita mendesain untuk mereka hidup. Kalau bisa lama banget in long term. Jadi kita mendesain untuk end user. That's why objeknya ini adalah user. Gimana nih cara kita desain sesuai dengan apa yang klien inginkan gitu. Jadi kalau punya tangan kidal kan berarti dapurnya dari mana segala macam itu kita harus mempertimbangkan. Terus yang ketiga, hobi memasak dan kadang membuka catering. Jadi cateringnya itu seasonal ya mungkin si Raninya. Terus yang keempat, keseharian Rani mengurus anaknya dan menjadi blogger. Jadi Rani tidak memperlui meja kerja, mungkin kayak cuman di dining room doang untuk dia ngeblog gitu. Soalnya kan blog itu cuma require
dari iPad dan laptop gitu kan. Terus yang selanjutnya dia menyukai rumah layaknya hotel dengan gaya kontemporer. Jadi ini data-data dari Rani, terus aku pasti harus interview nih anaknya karena dia juga adalah anak yang akan tinggal walaupun anaknya juga minim untuk komunikasi, pasti Rani bisa ngejawab kan. Dia adalah murid TK, kesehariannya bermain dan membaca. Jadi gimana caranya dia bisa leluasa bermain di tanah yang di luas bangunan yang 70 SKM tadi. Terus selanjutnya warna kesukaannya itu adalah biru. Nah, dari sini nanti kita nge-gather data nih. Ini kan udah ada data tangan Rani Kidal, dia masak, segala macam. Terus suaminya Rani itu, ini the last person ya yang kita interview. Jadi selanjutnya itu adalah suaminya Rani. Nah, suaminya Rani itu bekerja di bidang akuntansi. Terus dia bekerja di luar rumah sehingga aktivitas di rumah tidak sebanyak Rani karena mostly kan dia meeting sama orang segala macam gitu. Terus nextnya dia menyukai gaya yang simple dan timeless. Jadi yang masih bisa nih nyambung sama Rani yang tadinya Rani pengen kayak hotel dengan gaya kontemporer, sedangkan kan hotel juga banyak yang timeless gitu kan. Selanjutnya dia bekerja 9 to 5 di kantor dekat rumahnya. Nah, pada hari libur, rutinitasnya adalah menonton TV bersama Rani dan anaknya. Berarti udah dapat data kan, oh berarti ruang TV-nya harus lebih ekstra nih, gitu. Jadi ini dari klien yang akan aku desain rumahnya. Terus misalkan aku udah dengan klien ini klien pun juga mempunyai kewajiban atau mempunyai hak untuk kasih tahu apapun yang dia mau pada desainer, dan desainer juga punya kewajiban untuk ngegali terus nih apa yang mereka suka, apa yang uh, jalanan apa yang mereka suka, style apa yang mereka suka. Misalkan dari gambar pertama, Rani bilang aku pernah nih kemarin ke lobby hotel ini, terus kira-kira bisa nggak ya, cuman aku nggak suka sofa abu-abu kayak gini. Jadi ini tuh spesifik banget kan. Jadi misalkan, oh kita jadi desainer juga harus nanya, oh kalau karpet kayak gini suka nggak? Jadi makin banyak yang diucapkan, makin banyak data nih yang kita input untuk mendesain rumahnya Rani dan keluarga ini. Kayak, tapi aku suka vibes dari wall-nya dan lighting-nya. Terus untuk selanjutnya, aku juga suka nih kayak dark timber, tapi aku kurang suka nih warna hijaunya, misalnya kayak gitu. Jadi kayak istilahnya BM aja gitu ke desainer, karena itu memudahkan kita untuk kayak mendesain gitu sebuah ruangan untuk kalian gitu. Terus nextnya itu adalah kemarin Rani juga bilang misalnya kayak aku juga kemarin ke bar nih misalkan di daerah Senopati nih, terus menarik banget ngelihat marble putihnya. Bisa nggak ya masukin marble putih itu ke kitchen atau daerah dining? Terus aku tertarik sama si curve-nya ini dan lighting-nya, dan ini kan ada floor yang herringbone kan. Terus si Rani suka banget nih sama floor herringbone ini. Jadi kayak, oh berarti dia suka yang kayak gini-gini kan, jadi desainer, oh berarti si Rani kita padu-padankan aja nih, dan keluarganya suka yang mana. Terus dia suka yang curved edges, terus tapi Rani request nggak suka rotan misalnya. Terus kayak, oh oke, berarti kita udah keep in mind nih, kita udah gather data lagi kan, si Rani sukanya apa. Nah dari situ barulah kita tanya, oh kira-kira rumahnya kayak gimana, kan berarti setelah si Rani udah menjelaskan dia pengen seperti apa, terus terus kira-kira dia pengen konsepnya kayak apa, dan kita udah tahu nih keluarganya Rani tipikalnya personality-nya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Akhirnya kita udah dealing nih, berarti kan ada surat perjanjian kerjasama antara desainer dan klien. Nah setelah itu kalau misalkan kita udah cocok nih, kita bisa tanda tangan baru kerja di hari pertama. Terus aku tanya, misalkan Rani rumahnya yang mana? Nah, ini adalah rumahnya Rani. Dari depan ini luas bangunannya adalah 70 square meter. Kalau luas tanahnya 96. Cuman yang akan didesain kan misalkan kamar mandinya enggak. Jadi bisa diminimize. Terus harga rumahnya ini adalah 650 juta. Budget renovasi Rani 140 juta. Jadi total budget renovasi seperti hotel yang katanya Rani inginkan, dan harga rumahnya hanya 790 juta, dibandingkan Rani membeli rumah baru sekitar 900 juta sampai 1 M. Dan 900 juta sampai 1 M itu belum termasuk budget renovasi atau interior yang dia inginkan. Jadi masih rumah kosong, tapi di sekitaran lokasi itu
masih harganya kira-kira pasarannya segitu. Jadi kalau misalkan kita bisa nge-achieve goal dengan 140 juta dan totalnya 790 juta kan lebih beneficial untuk Rani kan. Iya, mendingan beli rumah second terus furniture-nya interiornya kita rombak bagus banget, jadi bagus nih gitu dibanding kita beli rumah baru tapi belum ada apa-apa masih kosong. Karena kan ada selisih sekitar berarti sekitar 300 jutaan gitu kan. Nah, akhirnya kita udah nge-gather data, terus akhirnya kalau tadi kan data personal, kalau ini lebih ke data teknikal, misalkan layout-nya seperti apa, gitu. Nah, ini adalah denah rumah yang Rani beli dengan keluarganya. Jadi bisa kita lihat nih entrance-nya ada 2 kan. Sedangkan Rani nggak mau ada ini ART. Jadi bisa kita tahu nih kira-kira yang di demolish tembok yang mana. Kan Rani misalkan di rumah yang ini, di kamar yang ini, terus anaknya di kamar yang ini, dan ini kan ada 2 dapur nih, dapur bersih dan dapur kotor, which is nggak efisien kan, sedangkan si Rani hanya pengen masak sendiri dan nggak ada ART. Jadi nanti kita akan rombak nih kalau udah proses desain, kan sekarang aku lagi proses di menggather data kan. Terus misalkan kita melakukan site visit pertama, yaitu mengukur, terus kita foto corner mana aja. Jadi desainer juga mempunyai tugas untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk mulai proses desain itu. Terus jadi di sini kan ada look 1, 2, 3. Nah, nanti yang akan aku kasih simulasi itu adalah ruangan dining kitchen dan living room ya, sama entrance. Jadi untuk kamar karena template kita nggak ubah, jadi leave it as it is aja. Terus next-nya itu kita kan udah site visit nih, meeting kedua setelah SPK itu kita udah site visit, baru proses mendesain karena konsep mood board yang kita bikin tadi untuk Rani itu udah di-approve. Nah, konsep mood board seperti apa nih? Kan kita udah dapet nih gambaran. Sebagai desainer kita udah dapet gambaran nih, kitchen-nya kayak apa, ruangannya kayak apa. Rani, tadi kan kita udah dapet data yang ini nih dari Rani. Dia seorang ibu rumah tangga, terus dia suka looks yang kayak gini, dia pernah ke hotel ini, dia pernah ke restoran itu. Dan dari data itu kita membuat konsep mood board. Konsep mood board itu adalah gambaran lah kira-kira mau seperti apa. Jadi mempunyai tarik benang merah gitu untuk desain dan keluarga Rani. Nah, next-nya itu kita compile nih. Kita punya layout ini. Jadi ini kalau di ruang desainer ya. Jadi kalau misalkan ada yang kepo nih desainer nih prosesnya gimana sih? Jadi dari kita nge-gather informasi dari Rani secara personal and technical, terus selanjutnya kita main di layout. Nah, kita nih nge-gather nih Rani dan keluarga kecilnya, dia akan tinggal bersama suami dan 1 anaknya, tidak berencana, ini yang tadi. Nah, tidak berencana memiliki ART, berarti kita hapus nih. Berarti kan kita hapus nih yang ruangan ART, kamar mandi ART, dan dapur kotor, karena Rani tidak memerlukan itu karena dia nggak pengen punya ART. Dan next-nya itu kita hapus first entrance yang di sini. Jadi kita nggak untuk developer lama sih biasanya boleh ngubah kayak jendela, pintu, cuman untuk fasadnya tetap nggak boleh berubah bentuk, jadi harus tetap kayak gini, gitu. Terus apalagi nih yang harus dihapus? Kayaknya lebih efisien punya 1 pintu aja ya, karena kan ini 8 meter, sedangkan harus punya 2 entrance, sedangkan ini kayak tinggal main ciluk-bak gitu kan sama anaknya, karena ini kayak jaraknya dikit banget, kayak cuma 3 meter udah pintu lagi. Jadi untuk mengurangi kekurangan efisien itu, kita jadiin 1 pintu entrance aja, jadi memaksimalkan ruangan yang di dalam. Terus ini adalah potential back area, jadi kita sebagai desainer juga kita bikin space planning deh yang baru untuk kita bikin space planning yang baru deh nih untuk si Rani dan keluarga sesuai dengan keinginannya si Rani. Terus yang pertama itu kita masuk entrance, kitchen, terus di sini living room, terus ada dining room dan potential back area yang untuk sirkulasi itu. Terus next-nya ini adalah layout yang udah jadi. Cuman keep in mind di meeting pertama tuh sebenarnya layoutnya masih hitam putih, jadi belum kayak gini sih karena ini udah proses setelah desain. Jadi pertama itu
entrance kan udah jadi satu nih. Jadi Rani naik, terus user naik, terus kita di sini ada foyer. Nah, dengan misalkan rumah yang tidak besar itu berarti dia lack of apa? Lack of storage kan. Jadi lack of gudang tempat penyimpanan. Jadi gimana caranya si Rani ini nggak mau punya gudang tapi tetap banyak tempat penyimpanan. Makanya di foyer ini ntar ada lemari full sampai atas, itu bisa untuk menyimpan kontainer, sepatu, sapu, dan lain-lain. Jadi semuanya tetap rapih di dalam. Terus di bagian kitchen ini kita juga taruh storage di bagian sini, itu untuk taruh kayak perlengkapan dapur, dan tetap tertutup sih yang penting, jadi nggak kelihatan berantakan gitu. Terus masuk kiri itu adalah ruangan living room. Tadinya kan ini ada pintu masuk nih. Kalau pintu masuk kan otomatis jadi berkurang nih space-nya kan. Jadi kalau dengan kita tutup, dia jadi bisa memaksimalkan ruangan ini gitu. Jadi sebenarnya bukaan pintu itu berpengaruh banget ke desain di dalam rumah juga gitu. Terus ini juga ada storage untuk taruh buku-buku atau misalkan kayak PS segala macam. Terus ini masuk ke kamar anaknya masih dengan layout yang sama. Terus entrance ini dibuat menjadi satu pintu agar lebih maksimal menggunakan ruang interior rumah. Terus dapur kotor ditiadakan dan pengadaan dapur bersih dengan porsi yang lebih besar. Jadi yang tadi Rani bilang kan dia kadang suka catering dan suka hobi memasak. Jadi kita bisa taruh rantang-rantang cateringnya misalnya di sini. Jadi kita sebagai desainer benar-benar memikirkan nih apa yang nggak dipikirin klien, kayak oh ini kok bisa ya kepikiran, ternyata lebih tepatnya kayak memudahkan hidup klien sih. Jadi kayak yang tadinya klien nggak kepikiran mau naruh apa di mana, makanya kita detail banget nih, mau ada organisasi sendok nggak atau gimana nggak gitu. Terus kita juga bisa nge-match apa yang klien mau, dan kita juga bisa nge-match juga nih dengan budget klien. Terus next-nya sirkulasi kan menjadi lebih besar kan. Terus selanjutnya itu pengadaan built-in storage untuk pengganti gudang atau tempat penyimpanan. Terus next-nya pengadaan taman belakang untuk sirkulasi udara. Karena yang tadi kita lihat kan lack of sirkulasi udara juga kan. Terus misalkan Rani udah seneng nih dengan layout-nya, langsung di-approve. Next-nya kita baru bikin konsep mood board. Nah, konsep mood board itu adalah pengumpulan gambar-gambar yang kita gather as a designer biar bikin si ownernya, oh nanti mau dibikin diningnya kayak gini, oke nih, tapi aku nggak suka nih lukisannya misalkan. Jadi kan kita ada komunikasi lagi nih untuk memperuncing gimana kita mendesain gitu. Jadi yang pertama di sini kan ada marble, terus ada curve, terus Rani suka curve dan dia suka dark timber ini. Next-nya ini kita akan bikin suasananya seperti ini untuk di living, terus warmnya seperti ini. Dan di dining table-nya juga simple formation aja, misalkan yang kayak persegi panjang, dining lamp, pendant lamp, dan lukisan. Cuman misalkan Raninya request, oh mau yang curve dong biar anak aku nggak kejedot. Kalau misalkan lagi lari-lari. Soalnya kan dengan tempat yang terbatas, kalau anaknya lari-lari kena yang edging-nya tajam kan lumayan kejedotnya sakit ya. Jadi udah dapet kayak gini, terus Rani bilang, terus mau ada touch of my ini ya, anak aku ya, dia suka warna biru. Oh oke. Soalnya kan yang tinggal di situ ada anaknya juga yang mostly menempatkan diri di rumah juga kan. Terus next-nya itu, oh ini adalah living room yang kira-kira vibes-nya akan seperti ini formatnya. Terus konsep mood board untuk dapurnya seperti ini, dan ini herringbone, lantai herringbone yang tadi si Rani suka di restoran gitu. Terus next-nya kita udah masuk ke proses desain, karena kan konsep mood board-nya si Rani udah suka, cuma dikasih input nggak mau tambahin agak biru karena anaknya suka biru, dan user yang banyak aktivitasnya di rumah kan anaknya dan si Rani kan. Terus ini udah suka karena vibes-nya kayak si lobby hotel misalnya, dan dia suka banyak ornamen marble putih gitu. Jadi kita udah sebagai desainer juga udah nge-gather nih, oh makin runcing lagi nih yang si makin mendapat nih kalau kita runutkan dari awal meeting yang tadi kita udah bikin sama Rani, oh berarti si Rani pengennya A, I, U sampai Z kita juga udah mulai tahu nih dari gambar-gambar yang kita kirim kan si Rani juga pengen A, pengen B, terus next-nya
kita masuk proses desain. Jadi setelah kita meeting, kita bikin, jadi kalau aku sum up lagi ya, tadi kan kita udah meeting, terus Rani udah oke dengan harga desainer, dan dia udah SPK, baru aku udah interview juga sama Rani dan keluarganya kan. Yang tadi aku sum up, kita udah interview keluarga Rani, dia maunya seperti apa, terus udah ada layout, layoutnya juga udah di-approve. Pokoknya kalau udah layout dan konsep moodboard di-approve, baru kita ke milestone berikutnya, the design. Nah, desainnya ini adalah before. Nah, ruangan ini kan si Rani pengennya lantainya yang herringbone kan. Jadi aku put lah si herringbone itu di sini. Terus yang tadi kita udah lihat di layout, itu kan ini pengen di demolish karena ini kan tempat ART. Jadi ini demolish, paling sebenarnya ini nggak demolish sih. Jadi tetap dibobok sampai habis tapi dimundurin temboknya. Jadi temboknya rada ke belakang. Jadi space untuk dining room juga lebih besar gitu. Karena di belakang mau dijadiin taman kan. Kalau bisa dilihat di sini kan lack of udara banget kan, sedangkan di sini ada window untuk belakangnya master bedroom. Jadi gimana sih master bedroom tuh tetap dapat pencahayaan alami dari sinar matahari, karena itu lumayan penting juga kan untuk kesehatan gitu. Nah, kalau bisa dilihat di back area sini juga tidak mendapatkan sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udaranya hanya dari depan rumah aja gitu. Terus next-nya ini pas kita udah hapus, kita sketch nih, as a designer kita sketch nih, oh kira-kira si yang tadi tembok ini udah dimundurin kan, terus nanti belakangnya mau jadi taman, terus kitchen-nya jadi lebih luas, terus ini kita bagi dengan entrance. Kenapa entrance-nya agak besar? Karena mau ada storage untuk tempat penyimpanan itu. Terus baru kita memasukkan material nih, kita udah gambar cubicle-nya, terus ini adalah material. Jadi dia tetap pengen ada curve edging. Jadi ini kenapa bulat juga karena kalau misalkan anaknya lari-lari juga sirkulasinya lebih aman dan lebih fluid gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ini juga curve, dan ini juga aksen curve yang tadi si Rani naksir pas dia ke lobby hotel atau kayak ke tempat restoran itu. Jadi kita kasihnya cuman kayak sepercik aja, yang penting si Rani dan keluarganya bisa merasakan kayak, oh ini kan yang kayak di hotel ini, oh ini kan yang kayak di lobby itu. Walaupun kayak cuman 10% yang kita kasih, cuman itu bisa menghadirkan vibes yang diinginkan oleh si Rani gitu. Terus next-nya untuk pemilihan window ini juga kan karena sukanya rada classy dan timeless kan. Jadi ini untuk aksen aja. Terus next-nya kita udah masukin ini nih dining table dan warna kesukaan anaknya itulah biru, tapi birunya nggak yang seperti ini, jadi birunya masih yang subtle to the eyes gitu. Terus ini pemilihan warnanya juga kita yang leather HPL, terus ini marble putih yang seperti Rani request, dan dark timber, dan warna lantainya juga yang seperti herringbone yang seperti Rani request. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada storage kan, dan storage itu bisa untuk sepatu, bisa untuk kontainer, bisa untuk gudang. Jadi kalau misalkan orang masuk rumahnya, kok nggak ada barang, kan rumahnya tempatnya space-nya nggak terlalu spacious, tapi kok barangnya nggak kelihatan gitu, kayak emang ini rumahnya nggak ada barang apa gimana, padahal sebenarnya ini kayak hidden storage gitu. Jadi kalau dibuka ini ada kontainer, ada segala macam di dalamnya sampai ke atas kan. Jadi misalkan ini tinggi 2,8 meter, bisa kita bayangkan seberapa banyak barang yang bisa diinput ke dalam storage ini gitu. Dan storage ini juga untuk misalkan kita taruh sapu, terus untuk siram tanaman, jadi semuanya bisa tersimpan rapih di dalam storage itu. Terus next-nya kita udah put the sofa. Kalau bisa ada yang perhatiin tadi, ini tempat duduk sama persis kayak yang ada di lobby hotel tadi. Jadi gimana cara kita tuh pinter-pinteran nih, oh si klien pengen kayak gini cuman dengan budget yang terbatas ya, kita bisa dengan main material. Dan kita juga harus menanyakan nih budget klien, kan tadi Rani udah bilang budgetnya pakai 140 juta udah beli semuanya gitu. Terus aku suka nih sofa, tapi pas kita lihat itu sofa harganya 30 juta. Nah, kita harus sebagai desainer tuh juga harus pinter-pinter nih, kayak punya knowledge untuk mengeksplor furniture. Dope-nya apa sih yang kayak furniture yang mirip-mirip gini, tapi harganya yang affordable gimana sih? Nah, itu enaknya juga karena desainer kan punya
wawasan yang cukup luas juga kan mengenai furniture gitu. Jadi akan kita bantu sampai ke pemilihan furniture juga. Terus next-nya ini adalah hasil render. Jadi nanti ini yang akan aku kirim ke Rani dan keluarganya. Jadi sesuai perjanjian DSPK. Jadi 3D-nya. Kira-kira rumahnya akan seperti ini. Terus ini pemilihan yang tadi sebenarnya nggak beda jauh, cuman ini udah hasil ininya aja sih yang kayak udah ada lighting-nya, terus materialnya juga udah kelihatan gitu. Nah, udah setelah itu, ini adalah looks-looks yang nanti aku akan kasih ke Rani nih, presentasikan gitu. Jadi gimana tadi yang rumah before yang tadi seperti ini, kita bisa sulap nih kayak jadi di sini Rani dapat rumah dengan 790 juta dengan furniture yang udah seperti yang diinginkan gitu, yang kayak vibes-nya pengen yang kayak di hotel itu kan dibilang, tapi tetap nyaman dan timeless. Nah, itulah tugas desainer yang harus di-accomplish. Nah, bisa dilihat di sini juga semuanya edging-nya curve ya. Next-nya ini adalah view yang before-nya juga nih, di bagian kiri. Ini kan kamar Rani, terus ini yang tadinya untuk ART yang kita hapus, ini entrance udah nggak ada kan, karena ini akan jadi ruang TV. Nah, ini adalah dining room. Nah, satu-satunya hal yang kontemporer, kan anaknya masih kecil nih. Jadi kita kasih kayak misalkan paintings yang lumayan a bit playful, misalkan ada yellow dot di sini. Jadi nggak terlalu mature gitu desainnya. Terus nanti seiring berjalannya waktu, anaknya udah beranjak dewasa kan bisa kita ganti painting yang lain gitu. Jadi untuk edging yang seperti ini juga desainer tuh juga memiliki tugas untuk desainer tuh memiliki tugas untuk kayak di aware gitu siapa yang bakal tinggal di sini. Jadi oh ini bakal ada anak kecil, berarti kita harus menyediakan edges yang curve. Jadi kalau misalkan anaknya lari-lari tuh masih bisa leluasa. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini juga curve edges. Nanti di sini kita lihat juga ada curve edges. Nah, next-nya itu adalah bagian ini yang kamar mandi. Kita juga ganti pintunya biar lebih seragam. Karena kan kalau di hotel pintunya sama semua gitu kan. Dia pengen mengadakan parts itu gitu. Terus next-nya fasadnya kita ubah dari jendelanya aja sih. Jadi seperti ini. Jadi ini jendelanya, terus ini untuk TV, dan ini ada penyimpanan untuk buku-buku. Jadi kalau misalkan mau mainan anaknya juga bisa ditaruh di sini. Gitu. Bisa dilihat ini bahkan sampai meja coffee table-nya aja itu curve. Jadi anaknya itu bisa kayak lalu lalang di tempat yang terbatas. Jadi kalau misalkan kita yang sharp edges kan takutnya kejedot atau gimana kan. Terus next-nya kita juga rada curtain-nya tuh rada abu-abu ke biru, mengingat Rani pengen ada agak birunya, cuman gimana tetap bisa nyambung gitu birunya ke rumah yang temanya seperti ini. Terus next-nya ini juga edging-nya curve, karena untuk matchingin juga, jadi kita tambahin curve di ceiling-nya itu untuk menambahkan aksen aja sih sebenarnya. Terus next-nya ini adalah dining table, area dining table, dan belakangnya adalah taman. Jadi pas dibuka by fault jendela ini tuh bisa langsung mendapatkan sirkulasi seperti yang Rani inginkan. Terus next-nya ini ada bagian dapur. Dapurnya juga simple aja sih ini. Nah, ini curve lagi kan seperti bar yang tadi Rani pengen nih curve bar atasnya marble. Jadi kita bisa kalau misalkan kliennya juga komunikatif dengan apa yang dia mau kan kita juga bisa masukin kayak ih seneng banget deh ini mirip banget nih sama bar yang aku ini, atau ih seneng banget deh ini dark timbernya sama banget nih yang aku lihat di sini gitu. Jadi kita harus mempunyai komunikasi yang kuat juga nih antara desainer dan klien gitu. Terus next-nya tadi Rani kidal kan. Nah, jadi kalau misalkan di Raninya kidal, kalau misalnya Raninya kidal, jadi penempatan untuk dapur orang kidal dan dapur orang yang normal itu bisa beda, karena kalau misalkan kita dari segitiga dapur itu, kalau dari kanan, kalau orang kanan biasanya kan orang buka kulkas di kanan, ngambil sesuatu, prepping, cuci, baru masak. Nah, kalau orang kidal kan berarti kulkasnya ngambil dari kiri gitu kan, terus dispenser segala macam juga. Jadi kita juga sebagai desainer mempunyai tugas untuk dig deeper semua tentang
perintilan klien yang sebenarnya klien nggak bakal kepikiran. Jadi dia bakal nyaman gitu tinggal di rumah itu kayak, oh iya ya, aku nggak kepikiran loh, aku kira gini gini gini. Jadi kayak kita sebagai desainer tuh juga harus aktif gitu untuk bertanya sebenarnya klien tuh kebutuhannya apa aja. Jadi untuk di sini kenapa storage-nya ketutup semua? Karena kan dalamnya nanti akan ada panci, akan ada gelas. Jadi untuk mengurangi clutter aja sih, jadi lebih clean looks. Terus nanti ini ada knob yang bronze gitu. Terus ini untuk area sebenarnya kalau misalkan di sirkulasi orang kidal sebenarnya harusnya di sini nih bagian si sink-nya. Cuman exhaust-nya kan harus ada di sini. Jadi karena satu dan lain hal jadi kita ubah gitu. Soalnya juga sink-nya kan nggak terlalu jauh kan. Jadi tinggal di switch aja sih. Jadi Rani buka kulkas, dia prepping, cuci baru masak gitu. Kayak sedetail itu yang kita pikirkan juga. Terus kalau misalkan Rani prepping catering kan bisa di sini ada space yang lumayan gede dan di sini dia bisa taruh rantang-rantangnya gitu. Terus next-nya ini looks dari yang entrance nih. Kalau misalkan kita lihat masuk-masuk, gimana cara biar nggak langsung kelihatan nih kanan kiri kan tempatnya terbatas. Jadi kita ada satu partisi, cuman partisinya tuh tetap berupa kaca, jadi nggak terlalu sumpek dan kalau ketutup semua kan jadi kayak bulky banget kan. Jadi tetap gimana ada alingin sesuatu tapi nggak terlalu langsung open ke tempat mereka beraktivitas. Soalnya bisa aja tiba-tiba ada Gojek atau apa, cuman bisa langsung ngeliat kan juga kurang privacy jadinya. Terus kita ini storage yang tadi untuk kayak tempat sepatu. Terus ini looks-nya dari si meja TV. Nah, kalau sebenarnya dilihat detail tuh ini sebenarnya curve gitu ke sini dan tadi kan Rani bilang budgetnya terbatas. Apa bisa tuh marmer beneran? Sebenarnya ini bukan marmer. Nah, jadi kita juga mempunyai further knowledge untuk material, pemilihan material. Jadi ini juga bukan kayu asli, ini adalah HPL. Dan dining table-nya kalau Rani keberatan marmer, kita bisa taruh namanya seral keramik. Jadi itu looks yang benar-benar seperti marmer dan sebenarnya harganya bisa jauh lebih murah gitu. Ini adalah HPL marmer dan yang di kanan itu adalah kayak sebenarnya keramik yang sekarang tuh ada namanya aging nose-nya udah beda dan itu dari porcelain dan dia sepertiga dari marmer lah harganya gitu. Jadi benefit juga kan untuk klien, oh iya sebenarnya ada ya nggak harus marmer segala macam sebenarnya ada ya. Jadi gimana caranya pengen dapet looks kayak gini tapi tetap affordable gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai desainer juga harus mengeducate klien nih. Sebenarnya nggak harus mahal-mahal banget tahu kalau mau punya looks kayak hotel. Jadi kayak klien, oh gitu ya, baru kepikiran deh pengen ngedesain ini ternyata nggak harus menghabiskan uang dengan banyak banget gitu. Dan next-nya itu tuh ini beras juga bukan besi atau emas atau apa, ini adalah HPL. Jadi tapi looks-nya seperti akan persis seperti ini gitu. Jadi klien juga mempunyai knowledge tambahan dong kayak oh ya ampun ternyata selama ini gitu. Terus next-nya ya untuk cutting budget kita juga cuma taruh wallpaper di sini nggak ada panel lain lagi. Cuman vibes-nya kan udah membedakan banget dibanding cat putih gitu. Terus ini adalah looks lainnya. Ini sirkulasi yang untuk ke taman, cuman dikasih penghijauan aja sama satu lighting si aksen di sini. Terus ini untuk ruang ininya TV kan tadi suami Rani kan bilang kan pengen punya ruang TV tapi lebih leluasa jadi anaknya misalkan bisa main di sini dan storage bermainnya anaknya tuh bisa ditaruh di sini. Jadi gimana cara pas kita masuk nggak berserakan gitu mainan anak jadi kita bisa taruh penyimpanan di sini gitu. Terus ini TV-nya juga langsung kan sekarang udah pada smart TV kan jadi tinggal taruh wifi di daerah bawah sini gitu. Terus ini adalah kursi yang sama persis kayak yang tadi si Rani pengenkan di lobby dengan harga yang lebih affordable karena we as a designer juga tahu nih beli di mana yang mirip-mirip kayak gitu tapi harganya masih murah di kantong gitu. Terus next-nya nih misalkan ini desain nih udah di approve nih sama Rani. Terus abis itu next-nya apa nih? Kita harus apakah setelah desain ini rumahnya jadi enggak kayak gitu. Jadi kita harus melewati proses detail drawing. Jadi ini sebenarnya the real process of the
designing itself. Jadi ini yang misalkan 3D-nya bisa sekitar let's say pengen desain sebulan, ininya bisa sekitar seminggu, ininya bisa 2 minggu sendiri karena ini benar-benar detail drawing yang akan kita serahkan ke tukang untuk dibangun. Jadi kayak misalkan kita harus kasih tahu ini open shelf. Nah, ini yang akan kita gambar dengan sendiri nih as a designer, kayak ini benar-benar tugas yang lebih krusial karena kalau gambarnya 1 senti bisa miss, itu bakal miss satu furniture. Apalagi misalkan kayak tebelnya ini 25, nanti akan lebih sempit soalnya sebenarnya itu 23 senti. Terus misalkan ini kayunya 85 senti, sebenarnya kalau di lapangan tuh mestinya 86, itu bisa miss tuh, jadi nanti potong di tempat lah segala macam. Jadi detail drawings tuh sebenarnya proses yang paling krusial karena gimana itu kita mentransform desain kita ke tukang, terus tukang yang benar-benar nggak bisa, misalkan kita as a tukang biasa kita harus menempatkan diri nih sebagai tukang sebenarnya harus kayak gimana sih. Jadi kita seperti bikin manual nih untuk tukang. Kalau kita belanja di IKEA, misalkan kan kita ada manualnya tuh. Nah, itu tuh tugas desainer tuh untuk bikin manual gimana cara bikin kitchen ini dari nol gitu. Even dari materialnya kita juga harus kasih tahu misalkan oh yang ini duko, kalau yang ini HPL. Kalau misalkan kita kasih salah spek warna, ya bisa berbeda dengan desain. Terus misalkan detail drawings-nya udah ada nih, titik lampu segala macam kita udah gambar satu full package. Selanjutnya apaan sih? Misalkan si Rani ini bertanya gitu, kita harus finding contractors. Jadi untuk setelah desainnya ini udah jadi, detail drawing sudah jadi, kan yang melakukan pekerjaan konstruksi adalah kontraktor. Jadi ada dari kontraktor interior, ada dari kontraktor sipil. Jadi kalau sipil itu dia ngerjain kayak bobok-bobok tembok, penambahan lampu, titik lampu. Nah, yang kedua itu baru, oh oke, udah dapet nih finding contractors dengan harga yang nih. Jadi kita sebagai desainer tuh juga ini memberi wawasan. Oh kira-kira kayaknya harga segini kemahalan deh, kita bisa coret. Soalnya kita juga udah tahu harga kan, jadi kita bisa membantu klien gimana cara mendapatkan desain menjadi realisasi dengan harga yang masih masuk akal gitu. Akhirnya dengan misalkan udah 2-3 bulan konstruksi and the client is ready to move in gitu. Dan biasanya tuh ada untuk cek ombak lah istilahnya, kayak 1-2 bulan tuh masih garansi dari beberapa kontraktor gitu. Kan baru ketahuan pas kita udah tinggal kan lightingnya gimana, apakah lancar semuanya, angle dari pintunya gitu. Terus ini yang harus kita iniin sih, yang harus kita perhatikan nih, apa yang harus kita spend untuk mendesain. Jadi aku bakal ngomong nih ke Rani, kira-kira nih jangan mikirin untuk desain budget dan apa-apanya aja. Ini ada demolition cost untuk bobok-bobok, construction cost secara sipil, construction cost secara interior. Karena sipil dan interior tuh rata-rata beda. Jadi ada yang mengerjakan sipil, ada yang mengerjakan interior. Kalau interior tuh lebih yang kayak kitchen, lemarinya Rani tadi buat foyer. Kalau misalkan sipil tuh yang kayak kan bobok-bobok tembok, yang tadi dapur pengen dijadiin taman, itu tuh kerjaan sipil semua. Terus fees for konsultan, misalkan mau nge-hire interior designer, tadi kan kita udah SPK dia, Rani nge-hire aku gitu kan. Terus arsiteknya juga, kalau misalkan rumahnya lebih besar membutuhkan restrukturisasi dari arsitek, terus fees for new furniture, elektronik, equipment, terus fees for purchasing sanitary ware. Sanitary ware tuh kayak untuk kalau mau ngebaruin untuk kamar mandi atau teknik untuk kitchen. Terus ada juga data installation, misalkan mau pasang wifi segala macam. Jadi kita harus kasih tahu ke klien sebenarnya bukan tentang sipil dan furniture doang loh, masih banyak loh perintilannya gitu. Nah, biasanya tuh kita bantuin untuk bikin shopping list nih ke klien biar klien tahu sebenarnya tuh brand yang akan di-spend tuh berapa. Misalkan dari oh ternyata misalkan furniture built-in interiornya 50 juta. Ternyata ada yang harus dibeli ya, kayak doorknob, kayak kursi yang nggak kepikiran sama klien kan. Jadi itu kan bisa mempermudah untuk klien ngelihat secara makro apa aja yang perlu jadi kan kalau kita kasih lihat table kayak gini nih, ini sebenarnya rough doang sih, biasanya bisa 4 lembar sendiri. Terus
Ini yang aku gather aja dan ini perkiraan kasar tergantung dengan kontraktornya siapa dan interiornya siapa. Jadi kontraktor sipil misalkan yang pengen diubah kan cuma bagian ini. Kalau yang ini kan kayak cuma buat lantai doang kan, tapi layoutnya tetap sama. Nah tadi purchase jendela lah, terus pintunya mau ganti. Kontraktor sipil itu 20 SKM, aku taruh harga per meternya 2 juta. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 1 juta, itu tergantung kalian belinya di mana, hire-nya di mana. Nah, ini 2 juta tuh yang standar, jadi total 40 juta. Dan ini disclaimer ini adalah harga kasaran aja. Terus misalkan, oh 40 juta nih untuk bikin kayak ngebobok segala macam, karena kan ini luasannya juga nggak terlalu besar. Terus next-nya apalagi nih? Oke, built-in furniture. Kita kalau di sini kita lihat tuh ada satu, ada yang untuk foyer, ini storage yang ini, terus di sini ada kitchen, dan di sini ada untuk TV dan untuk lemari itu. Oh, built-in furniture-nya 50 juta nih, dapat harga per meternya yang 2,5 juta. Ada yang 4 juta, ada yang banyak macam-macam, ada yang 1,5 juta, dan kita harus pinter-pinter juga nih, apakah kualitasnya bagus gitu. Misalkan oke 2,5 juta udah ada yang oke kok, misalkan si Rani dapat kontraktor atau misalkan mau di-build dari aku, misalkan kayak kamu bantuin dong build yang bagian kitchen bisa nggak? Tapi kalau untuk foyer sama TV aku punya tukang nih, misalkan itu fleksibel banget gitu. Terus interior designer misalkan yang per meternya 300.000. Interior designer tuh ada yang 200.000 per meter, ada yang 100.000, ada yang 3 juta, ada yang 10 juta. Itu tergantung juga dengan masing-masing klien gitu. Jadi oke, yang ambil yang 300.000 aja interior designer, yang didesain apa aja sih? Nah, kalau di sini kan di sini bukan luas bangunan yang akan kita desain kan cuman kayak setengahnya doang kan, jadi sekitar cuma 32 SKM sih sebenarnya kalau aku ukur dari area yang ini ya, yang ada kayu-kayunya. Karena kan kita nggak mendesain yang eksterior ini, jadi sekitar 32 SKM. Oke, bayar interior designer 9,6 juta. Terus furniture, nanti aku bakal kasih tips and trick juga sih, kayak kalau mau furniture bisa di-renew segala macam. Furniture-nya 15 juta, karena si Rani udah punya bed yang ini, nggak usah dibeli lagi, cuma tinggal beli dining table, dining chair, sama sofa doang gitu. Terus elektronik, misalkan udah tinggal beli kulkas karena microwave sama TV udah ada. Dan total-totalnya adalah 124 juta. Jadi tadi kan Rani bilang budgetnya 140 juta. Jadi Rani beli rumah lama dengan interior baru sekitar 790 juta gitu kan. Sedangkan si Raninya merasa dia kayak pengen misalkan dia pengen upgrade nih, jadi paling maksimal, aduh aku pengen beli yang lebih mahal dikit nih karpetnya. Jadi masih masuk budget dong, berarti dari 140. Jadi dengan desain seperti ini dan rumah lama yang di-purchase itu masih affordable banget nih untuk budgetnya kantongnya Rani gitu. Udah sih dari yang Rani ini aja sih aku dari simulasi gitu ketika meeting sama Rani gitu. Terus next-nya itu juga ada budgeting tips. Jadi kalau misalkan kita mau mau purchase rumah, kita juga harus set priorities nih. Kita mau fokusin ke kitchen dulu deh, dining-nya nyusul. Itu kita bisa take out dari budget. Terus selanjutnya kita bisa set your main goal juga nih. Kayaknya lebih penting untuk struktur dulu deh, interiornya belakangan. Itu kan tergantung masing-masing orang. Terus harus punya dana darurat, terus segala macam, locating all your needs specifically, terus kita harus communicate with your designer about the costing, karena kita bisa banget membantu untuk budgeting gitu. Misalkan klien budgetnya 100 juta, 50 juta, oh kita bisa bantu nih semaksimal mungkin gitu. Terus kita juga harus budget your entire expenses yang tadi, yang kita harus ngebudget semuanya, jangan cuma furniture-nya aja. Terus next-nya itu kita harus sort out your existing furniture. Kayak kenapa kita harus sort out existing furniture? Karena bisa aja nih kayak si klien ini punya barang lama yang ternyata masih bagus dan masih bisa di-renew gitu. Jadi kita bisa bantu, oh sofanya berarti nggak usah beli baru, tinggal diganti aja kulitnya gitu sih. Jadi kayak kita bisa membantu juga, kan nggak kepikiran dari klien kan. Udah sih dari aku itu aja.
Thank you. Wah, terima kasih banyak nih Kak Shania untuk, Sama-sama. nge-renew rumah ini. Bener-bener langsung berubah banget ambience-nya dari yang lama tuh kayak, kotor gitu ya dan juga Iya, sumpek gitu kelihatannya jadi langsung glow up banget sih. Nah, mungkin, dari Kak Shania nih, tadi kan udah dikasih tahu juga tips-tipsnya dan juga cara kerja dari, interior designer-nya juga gitu kan, dan sip. mungkin teman-teman di sini juga ada gambaran kalau misalnya mau nge-hire interior designer tuh kira-kira apa aja sih yang dibutuhin gitu ya. Nah, tapi sebelum itu nih Kak, untuk memilih interior designer yang tepat juga gitu ya, nah itu kira-kira caranya gimana sih? Untuk memilih interior designer yang tepat sih, sebenarnya mostly itu kalau desainer tuh dari mulut ke mulut ya. Jadi misalkan dari temennya temen nih, kita udah ngelihat kayak desainnya, "Oh ini udah bagus banget nih, desainnya lo desain sama siapa?" Misalkan dari situ. Terus, bisa juga kita lihat dari portfolionya desainer sih. Jadi misalkan portonya banyakan 3D tapi yang realize-nya gimana nih, kayak rapih nggak kerjaannya, segala macam. Jadi apakah desainnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalkan kita pengen yang Japandi, oh desainernya kebanyakan desain yang Japandi nih kayaknya masuk gitu. Jadi harus dari kitanya juga sih, kliennya juga untuk do some research gitu. Nah, selain kalau dari mulut ke mulut nih, misalnya kayak aku nggak ada, referensi gitu, kira-kira itu kita bisa kemana ya lebih, enaknya gitu untuk mencari interior designer-nya? Untuk mencari desainer interior kan banyak banget sekarang di Instagram tuh kayak bertubi-tubi account interior designer kan, kayak, kita bisa lihat juga misalkan misalkan gini deh dari toko furniture banyak yang nge-tag, desainer tuh banyak yang nge-tag. Nah, kita bisa lihat tuh di situ kalau have no idea ya, oh kita pengen desainer A, coba lihat, minta aja rate card-nya, DM misalkan per meternya berapa gitu, gitu sih. Oke. Nah, hitungan dari, per meternya interior designer itu kira-kira ini ya, seluas bangunannya atau gimana tuh, Kak? Jadi, biasanya di-rate-nya per meter. Jadi misalkan yang udah desainer ternama banget tuh bisa 2,5 juta per meter, tapi orang willing to pay karena emang mereka pengen get the best of it. Misalkan kayak, mmm, F&B nih yang kayak di Ashta itu per meternya desainernya udah kayak bangsaan 600 sampai 2,5 jutaan, karena mereka pengen dapet restoran yang banyak, yang datang gitu kan, sama aja kayak rumah. Ada aja yang willing to pay more, ada tapi yang pengen willing to pay less, tapi gimana soalnya kan desainer kan udah merangkum kayak, "Oh iya ya, dia dia udah tahu nih furniture yang murah." Jadi hitung-hitung tuh jadi lebih irit sih sebenarnya kalau kita meng-hire interior designer. Jadi kayak dengan misalkan meng-hire interior designer yang masih cocok di kantong misalkan. Jadi itu desainnya bener-bener per meter sih, misalkan ada yang 200.000 nih per meter, rumahnya berapa meter? 100 juta. Oh ya udah berarti, harganya 20 juta untuk nge-hire interior designer-nya gitu. Oke. Nah, mungkin ada, tips terakhir nggak sih, Kak, untuk memulai, misalnya mempercantik rumah gitu ya, kira-kira ada tipsnya nggak sih selain dari, interior designer gitu ya, kalau misalnya kita pengen do it, on ourselves dulu gitu, kira-kira Mhm mhm. tipsnya gimana sih? Mmm. Yang itu sih aku nggak pernah bosen bilangin untuk decluttering sih. Jadi kayak awalnya kita harus beres-beres dulu, maksudnya biar tahu rumah apa, barang apa yang benar-benar diperlukan di tempat itu. Terus setelah decluttering, kita bisa organize nih, misalkan beli furniture yang nggak terlalu, yang agak affordable untuk naruh barang-barang itu, dan bisa aja kayak untuk cat aja, tambahin lighting, itu bisa mengubah the whole vibes. Misalkan, lantainya rada lama nih, tambahin vinil aja, dan itu udah ada jasa vinil yang, udah dipasangin sama mereka dengan harga yang lumayan affordable. Jadi kayak mengubah elemen-elemen interior aja dari cat, dari tembok, gitu sih. Dan pelan-pelan juga bisa, misalkan dari lighting, pilihnya yang warm, gitu. Oke, jadi mulai dari hal-hal yang kecil-kecil dulu aja gitu ya, jangan yang Ya, langsung semuanya banget gitu sih. Oke. Nah, mungkin segitu aja nih teman-teman untuk kelas Properti Academy kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Kak Shania udah sharing-sharing nih sama-sama. tentang, progres, mendekor rumah Bukit Tampayan ini. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah juga pengen ngedekor ulang ulang gitu ya interior di rumah teman-teman,
Itu, banyak banget tips yang tadi bisa dicatat gitu ya, dari webinar kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih semuanya Oke, buat, kelas Properti Academy pada malam hari ini. Mungkin, aku cukupkan di sini semuanya ya teman-teman. Terima kasih, selamat thank malam. you.